Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga semua berada di dalam lingkup rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tidak lupa dan juga kita tidak bosan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, sebagaimana kita juga tidak pernah bosan menerima berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan salah satu kenikmatan itu adalah nikmat hidup, sehingga dengan adanya kehidupan kita bisa merasakan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan dengan adanya nikmat hidup ini, kita jadi berarti. Sak ganteng-gantenge kaya apa nek sing kuwi wis mati ya kadang bojone wae ora gelem. Sak ayu-ayune kaya apa nek wis mati ya bojone ora gelem, ya. Tetapi inilah sebuah nikmat diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat hidup yang kelak ini juga akan dimintai pertanggungjawaban. Selama ini kehidupan kita gunakan untuk apa saja, maka kita juga harus mensyukurinya, baik dengan hati kita, lisan kita, terlebih adalah dalam bentuk amal saleh kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya senantiasa mengajak kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, sebagaimana kalau di dalam pengumuman disebutkan tema yang kita unggah pada kesempatan hari ini, yakni adalah yang selamat dan yang celaka. Ini dari kitab Nasaihul Ibad dijelaskan bahwa Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau menukilkan riwayatnya yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Syakr dan juga Abu Hurairah. Mereka berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu berkata seperti ini, bersabda seperti ini, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala thalathun munjiyatun wa thalathun muhlikatun wa thalathu darajatin wa thalathu kafaratin. Ammal munjiyatu fa khasyiyahullahi ta'ala fis sirri wa alaniyati wal qasdu fil faqri wal ghina wal adlu fil ridha wal ghadabi. Wa ammal muhlikatu fasukhus sadid wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Wa amma darajatu fa ifsa'us salami wa it'amut ta'am
wassalatu bil laili wan nasu niyam wa amal kafaratu fa isbaghul wudhu'i fis safarati wa naqlul adami ilal jam'ati aw intidharus salati ba'da shalah. Di dalam kitab ini dinukil sebuah riwayat bahwasanya Kanjeng Nabi bersabda ada 3 macam yang akan menyelamatkan, 3 macam akan mencelakakan, dan 3 macam derajat dan kafarat. Adapun 3 macam yang akan menyelamatkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik secara sembunyi maupun secara terbuka, bersikap hemat dalam kefakiran dan kecukupan, dan adil di dalam menerapkan ridho dan marah. Adapun yang mencelakakan adalah kikir, bakhil, ya, mengikuti hawa nafsu, dan juga ujub, membanggakan diri sendiri. Adapun derajat itu adalah menyebarkan salam, memberikan makan, dan sholat pada waktu malam hari di waktu orang-orang sedang tidur. Adapun kafarat adalah menyempurnakan wudhu pada waktu cuaca dingin, melangkahkan kaki, sholat berjamaah, dan juga menunggu sholat setelah sholat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Nabi yang ini tentu sangat luar biasa. Ada perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita, ya. Yang tadi disebutkan bahwasanya ada 3 hal, ya, yang bisa menyebabkan selamat. Ada yang bisa menyebabkan celaka atau rusak, menyebabkan bisa mengangkat derajat, ada kafarat, ada penebus dosa, ya. Mari kita bersama-sama untuk mengkaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memahami, dan tentunya adalah bagaimana agar kita juga dimudahkan untuk mengamalkan. Amin Allahumma amin. Adalah yang pertama, hadirin sekalian, ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Tentu kita semua berharap bahwa akhir nanti, alamat di akhirat kelak bukan neraka. Sebagaimana kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, kami semua mengharap jannah-Mu ya Allah, dan juga kami berlindung diri kepadamu dari neraka-Mu. Maka dari itu ada di dalam hadis tersebut, dari dalam hadis yang kita baca tadi, ada hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa api neraka, ya. Disebutkan di dalam hadis tadi bahwasanya ada 3 hal yang bisa menyelamatkan itu adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wa alaniyah, yakni takut kepada Allah dalam keadaan sepi atau dalam keadaan kita berada di tempat keramaian. Dan ketakwaan kita di dalam kondisi sendiri ini lebih utama derajatnya dibanding ketika kita sedang berada di tempat umum. Kalau kita sedang berada di tempat umum seperti ini, kita bareng-bareng dengan teman-teman sedang ada pengajian, untuk melakukan kemaksiatan sepertinya persentasenya kecil, walaupun juga masih mungkin. Pas lagi kumpul bareng karo konsone, ketemu ibu-ibu, jadi tambah ribah, mungkin saja, dan itu adalah dosa, ya. Tetapi adalah ketika kita bareng-bareng seperti ini, ketika melakukan hal-hal yang terlihat itu merusak tentunya, ya, atau yang menjijikkan, itu seolah persentasenya kecil. Tetapi kemungkinan ketika kita berada di dalam kondisi sendiri, ya, maka tak ada orang yang mengenal kita, tidak ada yang mengawasi, orang no CCTV, ya. Maka di sini
kita harus berhati-hati, karena sesuatu yang menyelamatkan itu adalah yang dia itu taat kepada Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun tempatnya, baik dalam kondisi dia dan kondisi sendiri atau dalam kondisi ramai. Makna takwa itu kalau menurut Imam Al-Ghazali, ya, sebagaimana yang kita dapati selama ini, yakni melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtisalu awamirillahi wastinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Jadi menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam kondisi sendiri atau dalam kondisi bareng-bareng dengan yang lainnya, rame-rame, zahiran atau batinan, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terutama kepada bapak-bapak, mas-mas yang hadir di sini, hampir tiap pekan kita sangat kenal dengan anjuran takwa ketika kita sholat Jumat, ya. Pasti karena ini merupakan salah satu rukun di dalam khutbah Jumat, pasti khotib akan memberikan anjuran untuk melakukan ketakwaan, untuk meningkatkan ketakwaan, ya. Para hadirin sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah. Seringnya begitu, kita mendapati anjuran ketika khotib itu naik mimbar, ya, kecuali kalau kita seringnya telat, ya. Kalau telat begitu datang sudah tengah-tengahan khutbah. Apalagi ketika kita berada di sebuah instansi yang di situ ada program Jumat Sehat. Di sini ada yang Jumat Berkah ya, di Masjid Panur. Kalau Jumat Sehat itu kan biasanya di kantor-kantor itu kan biasanya pakai baju olahraga kan. Itu hari Jumat. Dan biasanya yang dipakai Jumatan ya pakai baju olahraga itu. Dan ini ya kalau orang yang memperhatikan pasti dia akan membawa baju ganti. Setelah paginya dia olahraga, wis capek-capek, mangkat Jumatan, mungkin tidak telat mungkin. Dia berangkat mungkin setengah 12, dia juga sudah standby di masjid, ambil air wudhu untuk sholat tahiyatul masjid, langsung dia duduk sambil zikir, terus bablas. Terus berdoa bismika Allahumma ahya bismika amut gitu. Ngerti-ngerti langsung komat ke masjid opo, ke Jumatan rawono khutbah, padahal dia ketiduran dari awal, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap Jumat khotib senantiasa memberikan sebuah anjuran kepada jamaahnya, ya. Kita menjalankan perintah Allah dengan sekuat tenaga kita, ya. Dan juga menjalankan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib yang sering kita juga mendapatkan tentang perihal takwa ini, yakni adalah al-khaufu minal jalil, yakni takut juga kepada Allah al-jalil. Khauf, ya, ada rasa khosyah di situ. Kemudian beliau juga mengatakan wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, yakni maksudnya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim itu sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya sekedar mushaf Al-Quran itu untuk pajangan, tetapi adalah Al-Quran itu kita baca, kemudian kita tadabburi isinya dan kita amalkan, ya. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, dan yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil. Ada juga ada yang mengatakan waridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Maksudnya adalah pemberian Allah. Pemberian Allah itu adalah rizki, bisa berupa harta atau berupa yang lainnya.
berupa mungkin kondisi kita. Ya. Ya ana sing ganteng, ana sing ayu, ana sing ora pati ganteng, ora pati ayu, ana sing ireng, ana sing ora pati ireng, ana sing rambutnya lurus, ana sing keriting, ana sing irunge mbangir ning ngarep, ana sing rodok digerayangi ya ora krasa ya. Tetapi itu adalah sebuah rizki yang diberikan oleh Allah, dan rizki itu sudah terukur dan tidak pula tertukar, dan kita tidak bisa memilih. Jenengan tidak milih kan, ketika jenengan lahir menjadi anaknya wong Indonesia, ndak pengen golek sing apa, lahir pengen jadi wong Londo gitu, wongnya dhuwur-dhuwur putih-putih, dan juga tidak menginginkan ketika jenengan dilahirkan dalam kondisi jadi anaknya orang Afrika yang hitam seperti itu. Tetapi memang adalah di hadapan Allah, bukan itu yang menjadi nilai. Allah ngendikan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Kembali lagi bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian itu adalah orang yang paling mulia, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena gagahnya, ya, bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan, akan tetapi adalah karena ketakwaannya, ketakutannya dia kepada Allah. Kalau di sini yang namanya takut ini beda. Bagaimana ketika takutnya kita kepada binatang buas, sebagaimana kita takut kepada harimau, kepada singa, kepada ular. Ketika kita takut, maka kita akan lari, kita akan menghindari. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, bagaimana kita akan berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi kepada al-qana'atu bil qalil, bahwasanya ridho terhadap pemberian Allah walaupun sedikit, karena memang bahwasanya rizki itu sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kalau kita itu ridho, itu luar biasa pahalanya, ya. Orang yang sampai dikatakan bahwasanya mizan timbangan di yaumul akhir itu hampir tidak kuat, yakni bagi mereka orang-orang yang menerima dengan ridho atas ketentuan Allah. Dan itu memang bukan perkara yang mudah. Dalam kondisi, wah aku kok entuk bojo koyo ngene yo, kok ora koyo kae yo. Nek sing wis kedadian kuwi adalah takdir. Mungkin ketika pas legan biyen yo ono pas si Pak Dedi iki mungkin ono sing jenenge Sri, ono sing jenenge Oki, ono sing jenenge Dewi, ono sing jenenge Sumini, ono jenenge macam-macam. Tapi kok ketemune Mbak Isti misalkan situ. Kalau sudah terjadi itu ya sudah. Nek udah angkah tuka, kobil tuh ya sudah, itulah istrimu gitu. Demikian pula garwane jenengan, ya. Itulah yang sudah menjadi rizki jenengan, ya harus menerima atas ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah seperti itu. Al-qana'atu bil qalil, ini adalah bagian dari takwa. Al-istidatu liyaumir rahil. Kemudian yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, perkara takwa adalah mempersiapkan diri tentang hari yang sangat sulit kelak di yaumul akhir, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana percakapan dua orang sahabat yang mulia, yakni Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Suatu saat Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa sih maknanya takwa itu apa? Kemudian Ubay bin Ka'ab ini bahkan balik bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, wahai Umar, pernahkah engkau berjalan melewati jalan yang penuh dengan duri? Ya. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, pernah, saya pernah. Kemudian ditanya lagi, apa yang kamu lakukan saat itu, wahai Umar? Lanjut Ubay ini bertanya. Kemudian Umar menjawab, tentu saja saya akan berjalan dengan berhati-hati, ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab melanjutkan perkataannya, itulah takwa, ya.
Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah hakikat takwa. Ketika dibuat sebuah analog dari Ubay bin Ka'ab, ketika Umar bin Khattab bertanya perihal takwa, bahwasanya kalau mungkin zaman sekarang ketika kita mau berjalan, di hadapan kita jalan yang akan kita hadapi itu banyak ranjaunya, banyak pecahan beling, dan kita tidak pakai sandal gitu, ada duri-durinya. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan berhati-hati ketika melewati jalan tersebut. Itulah takwa. Jangan sampai kita akan menginjak sesuatu yang bisa menyelakakan kita, terkena ranjau, terkena duri yang itu akan mencelakakan kita. Ya, ini yang harus kita pijak, ini yang kita lakukan. Jangan ini ada yang rambu-rambu untuk tidak boleh kita lakukan. Ya, kita harus berhati-hati agar sampai kita itu selamat sampai tujuan. Pernah juga ketika suatu saat bahwasanya Rasulullah ditanya, ya, ketika tadi ya, ketika Ali bin Abi Thalib memberikan sebuah definisi takwa, al-istiqdadu liyaumir rahil, ya, bahwasanya takwa itu mempersiapkan diri terhadap hari yang sangat sulit, yakni di yaumul akhir. Ketika Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang cerdas? Dan ketika mentok, para sahabat tidak bisa menjawab. Kemudian Rasulullah bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Orang yang senantiasa zikrul maut, mengingat kematian, dan dia juga beramal untuk hari-hari setelah mati, mencari banyak bekal untuk menghadapi hari-hari setelah kematian, ya. Kalau orang yang bertakwa maka senantiasa dia akan ingat mati, sehingga hidupnya akan menjadi produktif di dalam beramal sebagai bekal kepulangannya. Tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha dan bermalas-malasan, karena dia tahu bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya maut pasti akan datang sewaktu-waktu. Tidak ada notifikasi di handphone kita kematian kita akan menjemput kita kapan, tetapi kematian itu pasti akan mendatangi kita. Itu yang pertama, hadirin sekalian, bahwasanya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa hari akhir tadi, dari siksa neraka tadi, Kanjeng Nabi ngendikan adalah takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian ataupun dalam kondisi rame-rame. Ya, apalagi saat ini kita mempunyai barang yang semacam ini, hampir setiap orang punya. Ya, kalau pas jenengan sendirian di rumah, tidak ada orang yang melihat, apa yang melakukan dengan handphone Anda? Jenengan searching apa saja, karena kehidupan kita saat ini tidak bisa terlepas di dunia nyata dan juga di dunia maya. Kowe lagi chattingan karo sapa? Kowe lagi searching opo? Ya, sedang apa yang kamu cari? Karena di sini handphone jenengan bisa menjadi penyebab yang menjadikan bisa berpotensi masuk neraka, tetapi juga bisa berpotensi menjadikan masuk surga dengan apa-apa yang kamu lakukan dengan handphone jenengan itu, dengan gadget yang jenengan miliki itu. Maka berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun, baik dalam kondisi sendirian, mungkin di rumah, apalagi ketika pas lagi luar kota. Orang nok tenggone sing ngerti, bojone ya ora ngerti, orang nok sing kenal kalau jenengan, apapun yang jenengan lakukan tidak ada yang tahu, orang nok sing lapor kalau keluarga. Nah, apakah di situ tetap ada ketakwaan di dalam diri kita? Itulah yang nanti bisa menyelamatkan kita. Kita khasyah kepada Allah, takut kepada Allah, sirron wa alaniyatan. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, wal qasdu fil fakri wal ghina, yakni adalah hidup dengan penuh kesederhanaan, ridho, ya, baik dalam kondisi apapun, ya, baik dia dalam kondisi miskin atau mungkin dia dalam kondisi kaya, ya, apalagi dalam kondisi kaya. Nek miskin ya nek arep dinggo arep anu piye meneh ya none kuwi. Tapi kalau dalam kondisi kaya dia tetap bisa berlaku sederhana, maka ini bisa akan menyelamatkan kita. Karena apa?
Potensi untuk melakukan apapun itu kan ketika kita memiliki apa-apa. Untuk melakukan sebagai sarana untuk bermaksiat ketika ada harta itu sangat mungkin. Ya, nek pas lagi kere arep golek sak botol we yo kangenan ya. Tetapi kalau punya uang, jaluk sak krep bisa, sak surungane, sak nolor kabel nggo kanca bisa. Ya, sebagaimana adalah manusia itu ada 4 hal itu kan. Ketika Allah memberikan harta kepada seseorang, ya, ketika orang tersebut mempunyai ilmunya, ya, maka digunakan harta tersebut di jalan Allah. Inilah orang yang utama. Yang kedua adalah ketika orang tersebut tidak diberikan harta oleh Allah, tetapi dia memiliki azam, memiliki keinginan ketika Allah memberikan harta, dia akan berlaku sebagaimana orang yang pertama tadi, digunakan untuk di jalan Allah. Kemudian ada yang ketiga, orang yang diberi harta yang banyak, tetapi dia tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak ada ketakwaan, sehingga hartanya itu digunakan untuk hal kemaksiatan. Naudzubillah, ini adalah orang yang celaka, orang yang buruk ini. Dan juga orang yang keempat, orang yang tidak memiliki harta, tetapi dia berazam memiliki keinginan ketika memiliki harta sebagaimana orang yang ketiga tadi, dia sama, pengen menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang tidak baik tadi. Maka waspadalah, wal qasdu fil fakri wal ghina. Dia harus senantiasa sederhana dan ridho, baik dalam kondisi fakir ataupun di dalam kondisi mapan. Kemudian yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadabi, yakni dia berbuat adil kepada siapapun dan kapanpun, dimanapun, baik dalam kondisi dia marah atau dalam kondisi tidak marah, ya. Kalau kita menghadapi orang yang kita sukai, orang-orang yang tidak ada bermasalah dengan kita, ketika kita berbuat adil kepada dia sangatlah mudah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang kita benci, yang kita tidak suka dengan dia, kita untuk melakukan adil kepada dia itu agak susah. Padahal kita disuruh tetap berbuat adil kepada siapapun. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, tentunya kita juga harus bisa berbuat adil pula kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, terlebih kepada keluarga kita, kepada istri kita. Sekalipun istrinya cuma satu, ya. Anak saya istrinya lebih dari satu, angkat kaki, angkat tangan sudah. Oh belum, berkeinginan ya. Bu, ini yang berkeinginan loh, sudah ya. Kalau untuk istri lebih dari satu, salah satu syaratnya harus adil. Itu yang lebih dari satu. Yang istrinya satu pun juga harus adil loh, ya. Harus adil. Adil dalam artian juga memberikan hak-haknya. Ketika kita berbicara masalah hak dan kewajiban, apalagi di dalam rumah tangga hadirin sekalian, janganlah kita terlalu banyak menuntut hak kita, ya. Karena adalah kita itu banyak kekurangan, ya. Seorang suami menuntut hak-haknya kepada istrinya, istri menuntut hak-haknya kepada suaminya. Tetapi adalah yang harus lebih kita perhatikan adalah bagaimana kewajiban kita. Insya Allah nanti hak-haknya akan mengikuti. Bagaimana, apakah kewajiban saya terhadap istri, seorang suami kepada istri itu sudah beres kewajibannya, dan juga kewajibannya seorang istri kepada suami itu sudah beres. Kalau perkara hak itu nanti, ya, insya Allah akan mengikuti, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tadi bahwasanya yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, yang pertama adalah takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, baik dalam kondisi sendiri ataupun dalam kondisi rame-rame. Kemudian yang kedua, tetap bersikap sederhana, baik dalam kondisi kita fakir atau dalam kondisi kita kaya. Dan yang ketiga adalah
tetap berbuat adil kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, baik kita dalam kondisi marah ataupun dalam kondisi tidak marah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, wa ammal muhlikat, ya, 3 perkara yang bisa menyebabkan kehancuran, ya. Kalau tadi adalah hal yang menyelamatkan, yang sekarang adalah ada 3 hal yang menghancurkan. Yakni adalah fasyuhu syadidun wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i binafsihi, ya. 3 perkara yang dapat menyebabkan rusak adalah bakhil. Yang pertama adalah kikir atau medit, ya. Maksud di sini adalah bakhil yang berlebihan, ya. Bakhil yang tidak mau memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan juga hak sesama manusia. Bakhil di sini adalah yang dimaksud adalah bakhil yang diperturutkan, yang diikuti dengan perbuatan. Karena hampir-hampir atau memang sejatinya bakhil itu adalah sifat basic manusia itu punya. Sing dirasa awal, sing dirasa medit, itu adalah hampir-hampir semua manusia itu memiliki. Tinggal apakah itu diikuti dengan perbuatannya atau tidak. Nah, ini adalah yang menjadi masalah. Kalau kebakhilan atau kekikiran yang dimiliki itu kemudian diikuti melalui perbuatannya, nah inilah yang akan menjadi hal yang bisa menghancurkan tadi, yang membuat celaka tadi, ya. Karena memang itu tadi, bahwa sifat bakhil itu hanyalah salah satu sifat yang berada di dalam setiap manusia. Wes, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, siapapun tidak suka terhadap orang yang bakhil, ya, tidak suka terhadap orang yang bakhil, ya. Apalagi kalau itu bakhil kemudian di kebangetan tadi, ya. Dan orang pasti akan menyukai terhadap orang-orang yang tidak bakhil, orang-orang yang dia itu dermawan, lomo, nyah-nyok, ya. Tetapi adalah memang dari diri seseorang adalah memang memiliki basic, memiliki karakter bakhil ini ada. Tinggal kebakhilan yang dia miliki itu dituruti atau tidak. Nah, itu nanti yang akan menyebabkan orang tersebut menjadi celaka atau tidak. Yang kedua adalah wahawan mutaba'an. Yang bisa menyebabkan seseorang itu celaka adalah ketika dia memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah ngendikan di dalam Al-Quran, jenengan bisa melihat di dalam surah Ibrahim ayat surah Yusuf, ya, ayat yang ke-53. Wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'amaratun bisu', ya. Nanti dicoba dilihat di situ di awal juz ke-13, ya. Kita disuruh agar tidak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa marabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah ini seperti apa? Jenengan pernah mendengar sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi bersabda kepada para sahabatnya bahwasanya ketika seorang suami yang memperturutkan hawa nafsunya dan disalurkan kepada istrinya, dan itu Kanjeng Nabi mengatakan itu bernilai sedekah, ya. Bernilai sedekah ketika seorang suami memperturutkan hawa nafsunya, ingin bertemu berhubungan dengan istrinya, itu bernilai sedekah. Walaupun ternyata di situ para sahabat itu protes, "Ala yang mau kaya ngono wae kok dianggap sedekah?" Kemudian Kanjeng Nabi ngendikan, "Hai coba nek kuwi mbok perturutkan hawa nafsu iki mbok salurke nggih tanggane oleh ora?" Ibaratnya seperti itu. Nggih ngene bojone kancamu kan juga menjadi haram, yang menjadi itu tidak baik.
ya, berdosa. Nah, maka ketika ditempatkan kepada tempat yang sebenarnya dia berpahala, ketika ditempatkan kepada tidak yang sebenarnya, maka akan menjadi berdosa. Bahkan tadi disebutkan ketika seorang suami ya mendatangi istrinya itu, maka itu bernilai sedekah. Anek jenengan pengen sedekah ya oke, maka pengukeh. Sering-seringlah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu bentuk ya nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hadirin sekalian, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Nah ini bisa menghancurkan, itu adalah ketika ada seseorang yang memiliki sifat ujub, yang membanggakan dirinya sendiri. Ini tidak butuh orang lain untuk menjadi seseorang yang berpenyakit hati, tidak butuh orang lain kadang. Kalau orang riak itu butuh orang lain agar didelok, ben didelok jeneng riak ki pamer amalan ya. Oh bocah kae, bapak kae, mas kae lho itu. Wah ibu kae lho ngene-ngene ya. Butuh orang lain sebagai pengakuan. Tapi kalau ujub tidak membutuhkan orang lain untuk bisa menjadi seseorang yang terkena penyakit di dalam hatinya, yakni bangga pada dirinya sendiri. Itu tidak butuh orang lain. Jenengan kulino sholat malam, pas malam-malam jam 2:30, jam 3 sholat, kemudian wis khusyuk banget gitu. Kemudian ada di dalam hati jenengan itu berkata, oh aku saben dino sholat malam, tiap malam sahat tahajud, konco-koncoku turu paling doa yamene ya. Itu sudah namanya ujub, dan ujub itu bisa menghancurkan amalan yang sudah kita lakukan bersusah payah tadi. Karena kalau sholat malam kan tidak butuh orang lain melihat ya kecuali nek pas lagi sholat malam, pas lagi rukuk loh handphone cekrek, aku lagi sujud loh, lagi rukuk loh, diposting. Itu riak, dan itu tidak mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin buat status, wah indahnya bermunajat di sepertiga malam ya. Ada di sisi lain, walaupun kita tidak boleh menjustifikasi seseorang, tapi tinggal memang niatan itu yang ada di dalam hati kita. Innamal a'malu binniyat. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga tadi adalah ujub, menganggap dirinya itu lebih utama dibanding dengan orang lain. Ini adalah yang membuat celaka kita. Yang pertama adalah bakhil, yang kedua adalah nafsu yang dituruti ya. Dan juga yang ketiga adalah ujub, berbangga diri. Wa amma darajatu, adapun 3 perkara yang dapat mengangkat derajat, yakni fa'id'amut ta'am, fa'ifsa'us salam, wa salatu bil laili wan nasuniha. 3 perkara yang dapat mengangkat derajat seseorang. Seseorang itu akan bisa terangkat derajatnya. Yang mengangkat derajatnya adalah Allah, bukan kita atau dirinya sendiri, bukan. Tetapi Allah yang akan berikan pengangkatan derajat tersebut, yang disebabkan adalah amalan orang tersebut, yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah menyampaikan salam kepada setiap muslim yang ditemui, baik dia itu kenal atau tidak. Dan ini memang ya, kalau belum terbiasa memang ya harus kita biasakan. Ya ini kita menyebarkan salam ya, menyebarkan salam. Wa ifsa'us salam, membiasakan memberikan salam kepada saudara kita yang kita temui. Dan yang kedua adalah wa id'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika bahkan ini bisa menjadikan orang tersebut itu diampuni dosanya. Saya yakin jenengan pernah mendengar kisah ini, dan ini adalah hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah hadis yang sangat terkenal. Seorang berzina, seorang pelacur, ketika itu dia melewati sebuah sumur yang di situ ada anjing yang kehausan dan hampir-hampir mati. Ya. Kemudian
si pelacur tadi, si pezina kemudian mengulurkan sepatunya yang ditaleni nganggo kerudung itu nyiduk di dalam sumur dan kemudian diminumkan kepada anjing tadi agar tidak kehausan. Gara-gara perbuatan yang dilakukan seorang perempuan yang pezina tadi, seorang pelacur tadi, dia diampuni oleh Allah gara-gara dia memberikan minum seekor anjing tadi yang kesahutan. Hadirin sekalian, itu seorang pelacur. Saya yakin jenengan bukan seorang pezina, seorang pelacur bukan. Dan yang jenengan beri makanan bukan seekor anjing, tetapi tetangga jenengan yang mungkin membutuhkan, atau orang-orang yang di sekitar jenengan, manusia, bukan hanya anjing. Ya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita. Jangan meremehkan sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kalau itu merupakan kebaikan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, janganlah kalian itu meremehkan sekecil apapun perbuatan makruf, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan berseri-seri, wajahnya berseri-seri, dengan senyum gitu. Karena ketika jenengan pas lagi lewat di tonggone, lagi melaku-melaku ketemu karo tonggone, arep menyapa, meh arep sopo aruh gitu, lagi arep dingkluk, arep wonge wis, padahal wonge ngerti nek jenengan arep lewat dan juga meh arep disopo ki ngerti, tapi dia melengos rasane ati koyo utawa pas kita lagi Pak monggo, Pak monggo, Bu, tetapi dia malah melengos padahal ngerti jenengan lewat ini ngerti betapa hati kita hancur ya, rasanya sakit. Tetapi beda ketika jenengan itu pas lewat di depan rumahnya, ketika jenengan dia menyapa dengan monggo Bu, monggo Pak, dan dia senyum monggo, wis seneng rasanya hati, wis seneng. Nah, hal yang hanya sekedar kelihatan sepele ini, sampai-sampai Kanjeng Nabi mengatakan jangan meremehkan perbuatan kecil sekecil ini pun, karena bisa jadi apa, perbuatan yang terlihat remeh yang kita lakukan, kalau itu mengundang ridhonya Allah, dan itu bisa menjadikan kita ditarik ke surganya Allah. Tetapi kebalikannya, sekecil apapun yang perbuatan buruk juga jangan sampai kita lakukan. Karena ada salah seorang sahabat Nabi ketika dia berkata kepada Kanjeng Nabi SAW, wahai Rasulullah, ada fulanah ini berarti wong wedok ya, ada fulanah wahai Rasulullah, dia itu memiliki amalan yang sangat hebat. Kalau malam dia itu sering tahajud, hampir tiap malam dia itu sholat malam. Kalau paginya itu siam, ya, puasa Senin Kemis atau mungkin bahkan Daud gitu. Dia itu juga suka bersedekah gitu. Sopo sing wis ngene kaya niki begini sholat malam, dia juga suka Senin Kemis utawa Daud atau sholat sunnah saum sunnah yang lain, dia juga suka bersedekah. Tetapi wahai Rasulullah, dia itu suka menyakiti temannya, tetangganya dengan lisannya. Apa kata Kanjeng Nabi? Tidak ada kebaikan pada orang tersebut, dia masuk neraka. Walaupun tadi jenengan lihat bagaimana amal solehnya, sholat malamnya, bagaimana nek wis ngomong sholat malam ini 5 waktu itu beres ya. Tambah sholat malamnya, dia juga sedekah, dia gemar saum sunnah, tetapi itu nggak bisa jaga lisan dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dengan temannya, tidak bisa menjaga lisan. Kata Kanjeng Nabi, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, dia masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang selanjutnya hadirin sekalian, yang menjadikan orang tersebut terangkat derajatnya adalah dia memberikan makan ya. Tadi yang ketiga adalah membiasakan sholat malam ketika orang lain sedang enak-enaknya tidur ya. Itu adalah utama ya. Ini adalah juga merupakan di antara tombo hati, membersihkan hati, penyakit-penyakit hati kita itu juga bisa terobati dengan kita sholat malam. Walaupun hanya sekedar salat malam itu jenengan witir 1 kali, tapi jangan jenengan tinggalkan. Dan ya sudah disahih ya. Baik, satu lagi ya, yang ketiga adalah yang bisa menjadikan orang tersebut terangkat derajatnya adalah membiasakan apa? Oh ya sudah, yang menjadi kafarat
Tiga perkara yang menjadi kafarat sebagai penebus dosa adalah dia menyempurnakan wudhu ketika cuaca sangat dingin, dan dia juga berangkat mengerjakan sholat berjamaah pada mas-mas, bapak-bapak ke masjid ya. Dan dia tetap senantiasa menunggu sholat satu untuk sholat yang lainnya. Dia senantiasa menunggu sholat setelah sholat ya. Jadi kehidupan kita itu hanyalah dari melakukan sholat untuk akan melakukan sholat selanjutnya, melakukan amal kebaikan dan juga melakukan amal kebaikan lagi setelahnya. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Beberapa hal yang saya sampaikan tadi, semoga ilmu-ilmu yang sudah kita kaji bersama ini diberkahi oleh Allah dan dimudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Al-afu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq